Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah mengenal variabel X dan Y. Topik kali ini saya tujukan buat teman-teman mahasiswa terutama semester 5 yang pada semester ini insya Allah akan mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, makanya saya beri judul mengenal variabel X dan Y. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti dan diberi nilai. Nah, variabel adalah sebuah konsep dalam sebuah penelitian. Jadi, variabel itu adalah sesuatu yang harus bisa diamati dan diukur. Sebab di dalam variabel penelitian itu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Karena landasan untuk mempersiapkan alat, metode, serta alat untuk menguji hipotesis. Jadi, begitu besar perannya sebuah variabel di dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, kita harus berlatih memilih variabel yang tepat untuk menentukan masalah penelitian ataupun judul penelitian yang akan dipilih oleh teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, nanti kalau kuliah metodologi penelitian, jika sudah memahami tentang variabel, insya Allah teman-teman akan lebih mudah di dalam menentukan judul penelitian atau berlatih menulis judul penelitian. Variabel itu disebut juga peubah. Ada kampus yang menggunakan istilah variabel, ada yang juga menggunakan istilah peubah. Jadi variabel dan peubah itu sama saja. Nah, saya pada kesempatan ini akan menggunakan kata variabel ya. Nah, variabel adalah suatu objek dalam penelitian yang bisa diubah-ubah nilainya. Nah, kalau kita lihat pendapat para ahli, salah satunya adalah menurut Kerlinger, variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Yang akan dipelajari artinya yang akan dijadikan subjek penelitian. Nah, pada saat ini saya kasih judul kan mengenal variabel X dan Y. Nah, apa itu? Variabel X adalah variabel bebas, sedangkan variabel Y adalah variabel terikat. Apa yang dimaksud dengan bebas dan terikat? Nah, variabel bebas adalah variabel yang independen, sedangkan variabel terikat adalah variabel dependen ya. Nah, kita lihat kalau dilihat sebab akibatnya, variabel bebas itu adalah variabel penyebab, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, yang akibat. Jadi variabel terikat adalah variabel yang diberi perlakuan ya. Jadi kemudian hasil perlakuannya itu disebut akibat. Atau juga bisa kita katakan variabel terikat itu adalah variabel yang diobservasi. Nah, jadi kalau misalnya ingin berlatih pada saat kuliah metodologi penelitian nanti, teman-teman senangnya di bidang apa? Lalu cari satu konsep. Nah, konsep itu dipelajari sebagai sebuah variabel. Pahami itu, kemudian bagaimana cara mengukurnya. Nah, nanti kalau kamu misalnya memilih satu konsep untuk dijadikan variabel, itu mulailah mencari teori pendukungnya. Kalau ada literatur, ada jurnal yang berkaitan dengan variabel yang kamu tertarik, itu dikumpulkan. Nah, sesudah itu nanti pada saatnya di akhir mata kuliah metodologi penelitian kan biasanya dilatih untuk membuat proposal ya. Ada tugas membuat proposal penelitian. Nah, kamu sudah punya tuh variabelnya. Apakah variabel yang kamu pilih itu, yang kamu pelajari satu itu akan diletakkan sebagai variabel sebab, apakah akan diletakkan sebagai variabel akibat. Misalnya kalau mau jadi penyebab berarti dia sebagai variabel bebas X. Kalau kita letakkan dia sebagai akibat berarti dia variabel terikat, disebutnya Y. Nah, di dalam penelitian S1
Biasanya nih X-nya maksimal 2 saja, 1 juga boleh. Nah kalau X-nya 2, Y-nya 1 gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, kecuali S2 dan S3 bisa lebih dari 2. Tapi pada umumnya untuk S1 cukuplah variabel bebasnya yang X itu 1, variabel terikatnya, variabel akibatnya atau Y-nya itu juga 1, nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa yang akan semester ini menjalani kuliah metodologi penelitian, berlatihlah untuk mengenal variabel X dan Y, variabel bebas dan terikat. Berikut saya sampaikan beberapa contoh variabel. Misalnya, pendidikan. Ya, ini adalah sebuah variabel. Tingkat pendidikan formal atau non formal. Kalau formal SD, SMP, SMA. Kalau non formal kursus, pelatihan gitu ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Produktivitas kerja ya. Kamu pilih aja kalau misalnya teman-teman yang kuliah di pertanian, oh produktivitas kerja, atau yang di perusahaan manajemen SDM. Nah, nanti produktivitas kerja siapa gitu. Pegawai atau pimpinan atau siapa gitu. Kemudian motivasi. Nah, motivasi ini di dalam segala bidang ada misalnya. Motivasi, kamu kumpulkan tuh teori tentang motivasi, mengenal variabel tentang motivasi. Kalau motivasi ditaruh di bebas, nanti Y-nya apa? Kalau orang pendidikan misalnya motivasi belajar dengan prestasi belajar misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang mempelajari SDM, mungkin motivasi karyawan dihubungkan dengan kinerja karyawan misalnya. Ya, jadi kinerja sebagai variabel. Lalu berikutnya adalah partisipasi, itu juga sebagai satu variabel. Ya, prestasi belajar tadi sudah saya katakan jadi satu variabel. Pola asuh siapa nanti tinggal, kalau kamu senang tentang pola asuh, kumpulkan teori tentang pola asuh. Variabel pola asuh diperdalam, lalu nanti dengan dikembangkan pola asuh orang tua atau pola asuh guru misalnya. Lalu tadi kinerja guru, kinerja karyawan, kinerja perusahaan. Nah, macam-macam kinerja siapanya itu sesuaikan dengan program studi kamu. Kemudian kalau bicara kinerja, biasanya didahului oleh kompetensi. Jadi kompetensinya seperti apa? Bagi teman-teman yang mau meneliti atau tertarik pada variabel kompetensi, ya sudah, kumpulkan segala sesuatu teori tentang kompetensi. Jadi selama semester 5 kumpulkan itu. Mungkin nanti tanya, Bu, gimana kalau nanti ternyata ditolak? Nah, yang ditolak mungkin nanti variabel berikutnya perbaiki, tapi kompetensinya kamu harus percaya diri. Insya Allah kalau dosen melihat mahasiswa yang sudah siap dengan berbagai teorinya, insya Allah pengajuan judul itu akan diterima. Lalu misalnya kompetensi variabel yang lain adalah kepemimpinan perusahaan, kepemimpinan sekolah, atau kepemimpinan lembaga pemerintah, atau kepemimpinan lembaga-lembaga non formal, kursus pelatihan dan sebagainya. Banyaklah. Baik teman-teman sekalian, sebagai penutup, dari contoh-contoh variabel itu, apakah contoh yang tadi saya kemukakan mau diletakkan di variabel bebas atau variabel terikat? Terserah, tergantung nanti masalah yang akan diangkat gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya dihubungkan antara motivasi. Kalau motivasi kerja mau diletakkan di variabel bebas, berarti variabel terikatnya adalah kinerja, kan gitu. Kalau misalnya kompetensi mau diletakkan di variabel bebas, berarti mungkin terikatnya adalah motivasi kerja. Misalnya kalau teman-teman yang di prodi SDM ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang akan kuliah metodologi penelitian dalam rangka mulai mengenal apa itu variabel X dan variabel Y. Jadi kesimpulannya, variabel itu adalah sebuah konstruk atau sifat yang akan kita pelajari dalam penelitian dan nilainya bisa berubah-ubah. Nilai itu artinya posisinya.
bisa dia diletakkan sebagai variabel X, bisa diletakkan sebagai variabel Y, tergantung masalah penelitian yang akan diangkat oleh teman-teman pada saat itu, pada saat akan mengajukan proposal penelitian. Selamat berlatih untuk mengenal variabel X dan Y. Mudah-mudahan pada saat kamu akan menulis proposal penelitian sudah paham betul meletakkan mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan, yang pada semester ini juga akan melaksanakan kuliah metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.